harusnya dibangun keilmuan dulu secara dasar. Nah aja niat Jumat ya dasarnya apa, nah niat setu ya dasarnya apa, harusnya seperti itu. Karena khawatir kalau qadha nanti misalnya ya wajib qadha karena dia kemarin tidak puasa, ya malah bahaya nih menurut saya. Karena membatalkan puasa tanpa ada sebab syar'i itu malah dosa besar. Wa in shoma dahra. Menurut saya tidak perlu mengqadha, cukup membangun keyakinan saja bahwa saya puasa Jumat karena 1, 2, 3. Saya puasa Sabtu karena 1, 2, 3. Ini urusan ini dosa bukan dosa kita mestinya, bukan dosa masyarakat muslim, tapi dosa pemerintah dan dosa stakeholder yang faktanya tidak bisa menyatukan hari raya di satu matlak. Ya, Wallahu a'lam. Saya kira itu mungkin dari saya. Dari Syarah Bulughul Maram Syekh Utsaimin di dalam kalimat hadis al-fitru yauma yuftirun nas, maksudnya anan nas idza aftaru fahuwa yaumul fitri indallah walau aftaru lau tabayyanu annahum muhti'una fi fitrihim wa anna syawal lam yadkhul ma yadurruhum fal fitru yauma yuftirun wal adha yauma yudhak. Jadi intinya adalah di dalam mengomentari hadis Rasulullah SAW, al-fitru yauma yuftirun nas, maksudnya adalah bahwasanya apabila masyarakat di sekitar itu berhari raya, maka di saat itulah hari raya bagi siapa saja yang datang ke daerah tersebut, meskipun masyarakat di sekitar tadi nyata-nyata salah dan nyata-nyata bahwa Syawal memang belum masuk pada waktu itu, tapi karena masyarakat sudah berhari raya, maka ya saat itulah hari rayanya. Hal tersebut tidak ada dosa baginya. Mayatul betul. Begitu Ustaz. Masyarakatnya skupnya apa? Skup masyarakat tuh Negara, masyarakat RT, RW, Semangat. mas tertentu. Ketika dia mau sholat itu gak ada masyarakat di sekitarnya itu tidak ada. Nampaknya kontennya ada sih kayak RT kayaknya. Sebab saya. Nek hari raya desa minimal. Iya, misalnya Hari raya kan apa RT? Desa ya kampung. RT saya kampung ya. Atau kecamatan juga bisa berarti. Artinya Ustadz Tarman sekalipun menyelisih syara'ina. Iya, sekalipun salah itu ya mbok menyelisih pemerintah pokoknya masyarakat itu tuh salah, nyatanya salah. Dan nyata-nyata Syawal memang belum masuk pada hari itu. Tetapi kalau masyarakat di situ berhari raya, ya dia harus berhari rayanya pada. tapi perlu di cross check itu. Karena sekali lagi madhab salaf itu madhab bersama pemerintah. Itu kalau dikaitkan dengan dua tahunnya Syekh Islam Taimiyah kan gitu. Wa in akhtau, sekalipun pemerintahku salah menentukan awal Syawal, ora masalah. Gitu loh. Masyarakat ketika itu, makanya Imam Ahmad kata tadi ngomong asyamu ma'al imam wal jamaah. Nah, mestinya kan dikaitkan dengan itu ya. Karena sekali lagi madhab salaf ini ya tidak akan berbeda. Ada sedikit komentar ya dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya yang cukup masyhur Majmu' Asyarah Madzhab di juz atau di jilid 6 halaman 270. Beliau mengomentari hadis Rasulullah SAW, inna ummatun ummiyah, sungguhnya kami itu adalah bangsa yang tidak bisa baca tulis, kurang lebih itu. Beliau mengatakan wa man qala bi hisabil manazil fa qawluhu mardudun bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang menetapkan lebaran atau puasa itu dengan hisab, ucapan itu jelas tertolak dengan ucapan Rasulullah SAW ini, karena memang orang nggak bisa baca tulis, nggak bisa ngitung, dia kan patokannya dengan sesuatu yang hissi, yang terlihat. Jadi memang standar kita itu ya yang dibikin Rasulullah harus rup yang memang nggak bisa yang lain. Allah ya
saya sepakat dengan Ustadz semuanya terkait dengan penentuan awal Ramadan itu sebaiknya adalah kembali ke pemerintah. Sehingga dalam perbedaan hari raya yang semakin sering terjadi, khususnya ketika kriteria ru'yah itu meningkat dari 2 derajat ke 3 derajat, ya saya juga memberikan usulan ke pemerintah juga dan semua stakeholder untuk duduk bareng begitu. Duduk bareng, pemerintah juga mengajak NU, Muhammadiyah, Ormas Matla'ul Anwar, Ormas Persis dan lain-lain sebagainya, supaya ditemukan titik temu di situ, diskusi ilmiah, betul-betul ilmiah begitu, sehingga kriteria Ramadan dan Syawal itu betul-betul jelas dan clear, semua ormas legowo, sehingga dari situ nanti akan tumbuh sikap satu kata di dalam memulai Lebaran dan di dalam memulai Ramadan. Jadi sebenarnya ini hanya teknis yang sebenarnya pemerintah itu mampu untuk ke arah situ gitu. Nah, Allah Ta'ala alam. Yang perlu digarisbawahi yang pertama, seperti tidak saya sedikit bahwa mau kita diskusikan sampai kapan, pada faktanya memang sejak dulu pun aliran ru'yah dan hisab itu sudah real ada dan selalu memberikan celah. Masing-masing mempunyai dalil tertentu, yang kedua belah pihak juga tahu masing-masing juga mempunyai celah dan seperti itu. Tidak ada yang namanya penghinaan seperti itu. Nah, sehingga mungkin tadi kan ada Ustadz Farman, Ustadz Heri juga, Ustadz Hakim sudah menampilkan makro-makro ya, logilan-logilan referensi, dan itu yang yang lebih banyak bisa saja ditampilkan, tapi itu juga tidak akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh penanya tadi. Karena yang kedua, saya sepakat tadi juga dengan yang saya sampaikan bahwa kan pertanyaannya, kalau semua sepakat bahwa ada namanya hadis sahih tidak terbantahkan baik sunan maupun matan terkait fumul ru'yah tadi, berpuasalah dengan karena melihat bulan atau ina, dan juga karena dia sebagai hari raya karena melihat bulan itu hadis sahih baik aliran hisab maupun ru'yah, itu kan sepakat bahwa itu sama-sama hadis sahih dan sama-sama diamalkan. Nah, mungkin penukilan riwayat-riwayat ataupun pendapat-pendapat ulama dirasa cukup, tinggal pada faktanya bagaimana. Mungkin ini yang saya manusia sedikit ya, masalah yang terjadi di Mesir ya, baik yang tahun ini 2023 maupun kurang lebih tahun 2015 itu sebenarnya saya kurang lebih mengalami 14 kali Lebaran di sana. Itu yang menarik adalah saya menyaksikan sendiri ya, perbedaan politik di Mesir itu mungkin tidak kalah heboh dengan di sini. Perbedaan ormas ya, antara Salafi dengan Al-Azhar dengan Ikhwan, kemudian Al-Azhar dengan orang Libya dan seterusnya. Pokoknya ya kayaknya 11-12 dengan yang di sini lah. Saya hanya kemudian yang terpetik itu, meskipun demikian ya, orang bisa jawaban bunuh dan bla bla bla, tapi ketika mufti itu bicara, itu kok semua selesai ya. Nah, itu yang mungkin perlu kita teladani mungkin ya, menjadi kebuntuan ini. Karena kalau titik tolaknya pada nukilan-nukilan, nanti ini baratlah kita asumsikan di Indonesia ini masalahnya antara dua kubu NU dan kubu Muhammadiyah misalnya begitu. Itu masing-masing tentu akan main data, main ilmiah, bla bla. Tadi disampaikan Ustadz dari itu sangat bagus sekali ya. Namun lagi-lagi kalau masalahnya dari sisi ilmiah itu kayaknya juga nggak akan menyelesaikan. Ada banyak hal yang mungkin perlu dipikirkan, antaranya tadi loh, kelegowoan tadi yang disampaikan Ustadz Sigit tadi. Karena kalau nggak legowo itu nggak akan selesai, karena masing-masing nggak akan mempertahankan argumentasinya seperti. Sehingga yang pertama menjawab ru'yah atau hisab, itu jawaban saya kembali kepada pihak masing-masing. Yang kedua, maka untuk penanya tadi yang sampaikan sedikit, siapa yang sebenarnya berhak menetapkan hari raya? Nah, saya juga sepakat pemerintah, arahnya bukan apa-apa, karena memang pemerintah itu untuk apa sih? Ya kan untuk yarfa'ul khilaf tadi. Nah, pertanyaan adalah ketika tidak bisa yarfa'ul khilaf, itu kan berarti lepas dari masalah ilmiah tadi. Ya, maka kalau saya dapat saya petik dari Mesir itu memang kayaknya kelegowoan tadi. Jadi
Kayaknya orang itu bisa berdebat dalam mungkin pilihan politik, presiden, bahkan ada yang kudeta itu. Meskipun Ikhwanul Muslim itu menganggap pemerintahnya itu ya diktator, hasil kudeta belah, tapi mesti bilang ya sudah ikut, mereka juga ikut. Ini kan menarik ya. Jadi dalam pilihan politik mereka berdebat sampai berbusa-busa, mungkin pembunuhan karakter dan seterusnya, itu main video, kemudian media bla bla. Tapi ketika masalah ini, sayang satu ini, hari raya dan juga puasa, itu ya sudah mufti bilang semua melaksanakan. Nah ini yang mungkin wallah alam apakah perlu dibanding atau apa, tapi menurut saya perlu kita teladani itu apa. Jadi apalagi saya memahami dan usah sedikit yang di Saudi juga sama namanya orang Arab itu wataknya keras. Apa saja dipermasalahkan, apa saja dipermasalahkan. Mohon maaf, masalah ibaratnya ya perbandingan harga itu kan, nawar itu bisa 2 jam 3 jam 2 hari. Iya, masalah sepele apa dijadikan masalah. Tapi kalau sudah mufti bilang, tadi saya merasasikan, makanya kan lucu itu. Jadi di rukyah semua melihat, ya toh. Nggak lihat, tapi kita lebaran besok karena tetangga. Anehnya, itu orang tadi itu nggak protes, anehnya itu gitu. Karena saya loh, dasar Anda apa? Kan seperti itu, udah ada kayak gitu, ya wis. Samin ada, jadi ini memang masalah kelokohan. Pola berpikir bertata negara. Ini juga, nah sejarah ya, makanya banyak hal memang yang perlu diskusikan selain masalah-masalah ilmiah, polemik antara hisab rupiah itu saya pikir cukup porsinya ya, masing-masing menyampaikan darinya. Tidak perlu kita mewariskan pertentangan itu, tapi mungkin ya yang perlu kita wariskan kelokohan itu. Mohon maaf misalnya kita tanpa menyebut merek ya, tetapi saya sempat berdiskusi dengan teman-teman di Muhammadiyah itu sempat menyinggung misalnya kata-kata ya coba kalau misalnya kita manut pemerintah, tapi ya coba kalau misalnya pemerintah mau nggak ngasih jatah Menteri Agama ke Muhammadiyah. Jadi kok pada ending-endingnya kok politik. Nah gitu loh maksud saya gitu. Meskipun nanti juga akan sama ketika misalnya kebetulan Menteri Agamanya dari Muhammadiyah, ini pun akan bilang itu. Jadi faktanya ternyata bukan masalah perbedaan ru'yah hisab. Itu soal fikih. Nah betul, yang kelokohan tadi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua masalah apakah harus qada atau tidak. Belum menemukan maksud yang spesifik ya, tetapi nah dari umum hadis itu mestinya kalau dia meyakini itu dia mestinya masih harus berpuasa, kok melaksanakan masa kita melaksanakan keputusan agama itu hanya perbandingan wah tetangga saya sudah pada sholat, itu kan menurut saya kok ya bukan lucu ya menurut saya, tapi aneh menurut saya kalau ketika kita melaksanakan syariat itu hanya pertimbangan karena sekitar saya melaksanakan. Jadi mestinya kan dari hadis itu ya saya meyakini ini belum hari raya, ya enggak, terserah mau sekitarnya mau sholat ya silahkan, nggak seperti itu kepada kemantapan hati. Artinya kodok atau tidak usah dalam permasalahan penanya, karena ini sudah terjadi gitu. Betul. Kalau saya pribadi dari omong hadis kodok. Wallah ta'ala. Kodok sen. Iya, karena dia tak kodah dari min Ramadan. Betul. Dan melaksanakannya kan hanya karena pertimbangan tegak kepenak. Padahal kan masa orang berpuasa dan tidak hanya karena pertimbangan tegak kepenak. Kecuali dia bukan kalau pakai hadis kureb ya, dan kureb kan tentunya yakinnya kan bersama Muawiyah ya kan, tapi oleh Ibnu Abbas kan saudara oleh posab ya kuai betul ya kan istilahul masalah tadi ya, masalahnya kureb ketika membodohi hari itu yang bodohnya merasa dia yakin hari raya hari itu, anak dia ya sudah meyakini. Nukilan yang dibaca Pak Marwan tentang somo yang sumun itu ya ketika masyarakat itu berhari raya, itu hari rayanya orang so dikasih. Jadi kita al-jamu, nanti kita cari jamunya bagaimana antara sumu lirujati dengan apa asom yaumu ayasumu yauma yuftirun nas al-fitru yaum. Ini lebih dekatnya memang mungkin kodok ya, lebih dekatnya ya. Dilihat dari keyakinan tadi loh. Yakinnya Sabtu, tapi kok bodohnya Jumat. Kalau di sini hukum iftar al-amdi bila musawiyin syar'iyyin. Jadi hukum berhari raya secara sengaja, masing berhari raya itu membatalkan puasa di waktu yang seharusnya dia yakini dia berpuasa tanpa musawi syar'i, tanpa alasannya dasar yang jelas dalam syariat. Nah itu
dia yauman badalan anda likal yaumin. Jadi harus mengkodok Ya, tentunya di hari lain ini. diganti. Tobat Kalau tobat jelas karena tobat. saya Artinya El-Kalam sepakat bahwa mazhab yang kita pakai adalah mazhab ru'yah. Itu pun ru'yah yang dilakukan oleh pemerintah. Betul. Artinya otoritasnya. Dan kita pun usul lah kepada pemangku kepentingan atau stakeholder duduk bersama, bermusyawarah. Kalau negara lain bisa melakukan seperti itu, bisa ittihad ya, bisa bersatu dalam hal hari raya, kenapa kita tidak? Sehingga tidak membingungkan umat gitu. Umat yang di bawah itu bingung, terjadi perbedaan seperti itu. perlu penguatan Mungkin ya gitu. Artinya untuk menjawab pertanyaan tadi, kasus yang terjadi itu diwajibkan atasnya qadha dan taubat kan ya. Ya, itu ya. Betul. Baik, Sepakat? Pak Hakim, Pak Ponman? Ya sepakat. ya. Baik, penanya yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang panjenengan lakukan diterima oleh Allah. Artinya menjadi pembelajaran bagi kita bersama untuk artinya mencari referensi, dan kita temukan bahwa memang kalau secara i'tiqadi keyakinan jenengan itu di hari Sabtu kemudian Anda batalkan di hari Jumat dengan tanpa alasan syar'i tentunya tadi, maka panjenengan masih punya hutang 1 hari yang harus diqadha ya. Gitu. Demikian, mudah-mudahan bisa menambah pencerahan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.